Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu hadirin, tamu undangan, rekan sejawat dari SMK Negeri 2 Palu. Izinkan kami calon penggerak Pajen Indriani Rais, Asnani Esos, Rahmawati Hariningsi, dan saya sendiri Muhammad Rizal Aziz akan melakukan diseminasi terhadap materi budaya positif yang telah kami pelajari selama menjadi calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, rekan sejawat, hadirin yang berbahagia, perihal materi budaya positif. Untuk yang pertama tentang hukuman dan penghargaan akan dibawakan oleh saudari Asnani Esos. Kepada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru sejawat SMK Negeri 2 Palu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku calon guru penggerak untuk berbagi tentang budaya positif di SMK Negeri 2 Palu. Kami di sini berempat akan membawakan materi tentang budaya positif di sekolah. Dimulai dari yang pertama tentang disiplin positif. Next. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, peran kita sebagai seorang guru yang baik yaitu menularkan kebiasaan baik, yaitu menularkannya kepada guru lain dan murid dalam membangun budaya positif, menguatkan apa yang sudah menjadi budaya dan iklim baik di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru dalam filosofi Ki Hajar Dewantara diharapkan mampu menuntun siswa kita untuk mencapai kebahagiaan dengan cara tentunya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan baik, di mana ketika seorang siswa terus-menerus melakukan budaya positif di sekolah, nanti arahnya tentu akan menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berbudaya positif yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan melihat tentang apa itu disiplin positif. Next, untuk disiplin positif. Jadi di dalam budaya positif menerapkan sikap disiplin di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika melakukan sesuatu tanpa takut akan hukuman dan mendapatkan penghargaan. Jadi yang ingin kita tumbuhkan dalam diri siswa maupun kita sebagai guru di dalam memimpin pembelajaran tentunya di sekolah, bahwa kebiasaan baik itu harus lahir dari kesadaran kita sendiri. Kesadaran kita sendiri itu akan menumbuhkan kebiasaan yang tidak perlu ketika kita mendapatkan penghargaan atau pujian baru kita akan lakukan. Nah, inilah yang akan kita munculkan dalam keseharian siswa kita, bagaimana dia bisa membudayakan sikap-sikap baiknya tanpa mengharapkan penghargaan atau pujian dari kita. Begitu juga kita sebagai guru, tanpa perlu memberikan hukuman, mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah merupakan budaya. Jadi budaya itu harus dibiasakan dan muncul terus-menerus. Lanjut, kita akan masuk di materi hukuman. Next. Nah, jadi setiap manusia berperilaku itu selalu didasari oleh motivasi, di mana
motivasi manusia itu ada bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Nah, di sini kita melihat bagaimana motivasi seorang siswa ketika melakukan sesuatu. Biasanya ketika kita membuat peraturan, tentu peraturan itu harapannya kita tidak dilanggar. Namun bagaimana seandainya siswa kita melanggar? Biasanya kita masih sering melakukan yang namanya hukuman. Nah, kemudian motivasi berikutnya, biasanya siswa melakukan hal baik ketika dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri atas nilai-nilai positif sesuai keyakinannya. Saya akan kembali melihat motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, apa yang mendasari setiap manusia untuk melakukan suatu motivasi? Di sini kita melihat di atas bahwa ada 3 yang membuat seseorang berperilaku. Yang pertama, itu motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi motivasi untuk menghindari hukuman. Selama ini kita sebagai guru, ketika kita membuat peraturan, biasanya tidak dirumuskan sendiri oleh siswa kita, sehingga ketika anak-anak melanggar itu jatuhnya di posisi kita sebagai penghukum. Nah, padahal ketika anak-anak kita dihukum, itu akan menimbulkan efek yang sangat lama. Efeknya, daya ingat mereka terhadap hukuman yang kita lakukan itu akan bersifat negatif. Nah, jadi bagaimana motivasi itu? Ada motivasi seseorang itu berdasarkan 2 motivasi dari dalam atau kita kenal dengan motivasi intrinsik dan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Nah, yang akan kita tumbuhkan dalam budaya positif ini yaitu motivasi dari dalam. Artinya anak-anak menyadari apabila mereka melanggar keyakinan kelasnya, berarti ada konsekuensi yang akan mereka terima, bukan lagi menjadi sebuah hukuman, karena mereka sudah menyadari bahwa apa yang mereka perbuat itu melanggar daripada keyakinan kelas yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya bagaimana menyusun sebuah keyakinan kelas. Kemudian motivasi kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kita sebagai manusia tentunya di dalam melakukan suatu perilaku, ketika kita ingin mendapatkan suatu pujian atau penghargaan, itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi yang kita harapkan bagaimana anak-anak kita memunculkan perilakunya yang positif tanpa perlu mereka kita berikan sebuah penghargaan. Karena ketika kita masih menjanjikan sebuah penghargaan, berarti motivasi dari dalam diri belum muncul. Nah, dalam membangun sebuah budaya positif, motivasi tersebut harus muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena adanya imbalan atau adanya penghargaan. Kemudian motivasi untuk menghargai diri sendiri atas nilai-nilai positif yang telah dilakukan. Nah, ini untuk yang ketiga ini menurut saya penghargaan atas diri sendiri itu sangat manusiawi dan semua manusia akan merasa senang apabila dihargai oleh orang lain. Nah, bagaimana cara mewujudkan penghargaan kita kepada anak didik kita? Nanti kita akan melihat materi tentang kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Karena semua manusia melakukan suatu perilaku, memunculkan perilaku itu akan dilatar belakangi oleh kebutuhan dasarnya. Mungkin ini saja materi tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan CGP berikutnya, yaitu
Ibu Rahmawati Heriningsi, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Rahmawati kami silakan. Baik, terima kasih Bu Asmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya diluangkan untuk kami berempat untuk memberikan diseminasi tentang budaya positif. Kedua adalah bagian di posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ternyata ada 5 Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Di antara kelima ini, manakah yang paling efektif, yang paling baik bagi seorang guru? Yang harus dimiliki, posisi kontrol apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Next. Nah, posisi kontrol seorang guru kita lihat dulu. Kalau sebagai penghukum, ini hasilnya murid akan menjadi memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Maka murid menjadi mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Itu jika kita menjadi posisi mengontrol sebagai posisi penghukum. Biasanya seperti apa posisi penghukum itu? Biasanya posisi penghukum itu memberikan suara keras, kemudian menghardik siswa atau murid, kemudian dengan tanpa mendengarkan alasannya. Seperti itu ciri-ciri posisi kontrol sebagai penghukum. Next. Kemudian yang kedua ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, hasilnya seperti kita lihat, murid menjadi menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Hasilnya murid menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Contohnya dengan kata-kata, kamu kenapa terlambat? Tidak sayang sama ibu, nanti ibu disalahkan sama kepala sekolah. Kalau saya kasih masuk kamu bagaimana? Seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu. Jadi kita membuat merasa bersalah. Bagaimana dengan orang tuamu? Nanti tidak kecewa. Seperti itu adalah membuat merasa bersalah. Kemudian posisi seorang guru yang ketiga adalah sebagai teman. Hasilnya murid menjadi ketergantungan. Kemudian dampaknya murid menjadi tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Posisi sebagai teman seperti yang saya lihat beberapa guru seperti itu di sini ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sebagai seorang teman misalnya ada murid kita berbuat salah, misalnya kita anggap dia teman, kemudian kita rangkul dia. Nah, karena seperti itu tidak ada keterbatasan sehingga anak-anak merasa ada yang membela saya kalau salah, seperti itu. Sehingga posisi kontrol seperti ini ternyata tidak efektif gitu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau, di mana hasilnya murid akan menjadi menyesuaikan kalau diawasi saja. Kalau tidak diawasi, ya dia tidak akan tidak ada yang melihat saya, tidak ada konsekuensi yang diberikan kepada saya bisa seenaknya, seperti itu. Hasilnya murid menjadi menitik beratkan pada dapat diri sendiri, mendapatkan penghargaan kah atau hukuman kah. Yang penting kalau misalnya ada yang lihat, berarti saya nanti dapat hukuman, saya nanti dapat penghargaan. Tapi kalau misalnya tidak ada orang, ya dia bisa berbuat sesukanya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana hasilnya murid menjadi kuat watak dan karakternya. Dampaknya murid menjadi mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, tahapan manajer inilah yang efektif kita gunakan sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Namun, untuk menjadi posisi kontrol seorang guru, ada tahapan-tahapan yang harus kita pelajari. Misalnya nanti akan dilanjutkan CGP lain, bagaimana tahapan-tahapan dalam menjadi seorang posisi kontrol sebagai seorang manajer. Harus sabar, karena dimulai ada beberapa tahap-tahapannya sehingga memunculkan motivasi intrinsik seperti Bu Asmani bilang tadi. Kalau misalnya motivasi intrinsik terbentuk, maka walaupun tidak diawasi, walaupun tidak ada hukuman ataupun ada penghargaan atau tidak ada, sudah ada dalam diri anak tadi. Sudah terbentuk dalam diri anak tadi bahwa dia harus menghargai dirinya sendiri, harus bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Maka di antara 5 posisi kontrol tadi kita bisa pilih, tapi menurut kami berempat yang paling efektif adalah
sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Bagaimana cara-caranya nanti akan disampaikan oleh JGP lain. Selanjutnya materi tentang keyakinan kelas akan dibawakan oleh Ibu Fajrin. Untuk Ibu Fajrin Indriani Rais SSC dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Hajar Mawati SPD. Saya di sini akan melanjutkan terkait bagaimana membuat keyakinan kelas. Saya turun dulu Bapak Ibu. Baik, next slide dulu boleh? Oke, saya ingin di sini berbagi dengan Bapak Ibu guru terkait hal-hal apa yang sudah kami berempat CGP sudah melakukan pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 1,5 bulan, dimulai dari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Jadi di tahap ini adalah tahap terakhir di modul 1. Nah, di mana di modul 1.1 kami sudah belajar terkait bagaimana kita menerapkan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan, yang ke modul 1.2 terkait bagaimana peran seorang guru dan nilai-nilai seorang guru, modul 1.3 itu terkait dengan visi guru penggerak, dan sekarang adalah modul 1.4. Nah, di 1.4 ini berfokus kepada budaya positif. Nah, untuk budaya positif itu sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Asnani, yaitu bagaimana dulu kita menerapkan disiplin positif dulu. Nah, disiplin positif itu akan muncul ketika kita melihat anak-anak itu kalau sudah mulai bertanggung jawab, menyadari diri sendiri tanpa ada paksaan atau karena berbuat sesuatu karena ada penghargaan. Nah, dilanjutkan lagi dengan adanya motivasi manusia. Nah, motivasi intrinsik manusia, di mana motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri tanpa ada paksaan, hukuman maupun penghargaan. Nah, tadi Bu Hajar Rahmawati sudah memaparkan tentang terkait posisi guru loh. Kita guru harus menempatkan diri menjadi 5 posisi, yaitu posisi penghukum, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat satu salah, menjadi teman, ataupun menjadi seorang pemantau dan manajer. Dan kita titik beratkan ke manajer. Nah, saya berdiri di sini, Bapak Ibu berbagi terkait bagaimana sih membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu harusnya kita praktek di kelas masing-masing, dan ini harusnya berawal pada saat mulai tahun ajaran baru atau di mana siswa masuk mulai belajar. Mungkin saya yakin Bapak-bapak Ibu semua di sini guru mata pelajaran yang pada awal masuk belajar pasti membuat kontrak belajar atau kesepakatan kelas. Misalnya Pak Rizky guru bahasa Indonesia sudah menerapkan kesepakatan kelas, dan itu saya sudah lihat kebetulan di anak wali saya sendiri, mereka mengatakan Pak Rizky sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi untuk kurun waktu bahasa Indonesia kesepakatannya kelas seperti ini. Misalnya Mem Lisa bahasa Inggris ada kesepakatan kelas tersendiri. Misalnya Mem Yus ada kesepakatan tersendiri. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas itu apa bedanya dengan kesepakatan? Kesepakatan kelas itu muncul ketika kita mulai belajar, tetapi kalau keyakinan kelas itu muncul ketika kita membuka dulu, membuka hati, membuka keinginan, impian, hal-hal apa saja yang mereka butuhkan, hal-hal apa saja yang mereka harapkan untuk bisa berada di sekolah ini, terutama terkhusus berada di kelas ketika mengikuti pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu, misalnya aturan yang berlaku di sekolah itu sudah ada. Ketika kita masuk sebagai guru, sebagai siswa baru, ketika masuk sebagai siswa baru, itu anak-anak sudah kita berikan ini loh tata tertib sekolah, kalian harus segera mengikutinya. Nah, beriring waktu ketika sudah diplot-plotkan ke kelas-kelas masing-masing, kita diharapkan sebagai wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas itu? Nanti ada video juga akan kami paparkan, tapi setelah sesi ini, video pembuatannya itu kami langsung akan praktik di dalam kelas. Saya ingin menjelaskan dulu tahap-tahapannya. Tahap pertama adalah kita membangkitkan keinginan dan kebutuhan siswa apa yang mereka harapkan. Jadi kita menyiapkan 1 lembar kertas atau 1 lembar karton atau di papan tulis juga boleh. Setiap siswa mengungkapkan. Misalnya Gresia, Ibu saya mau kelas yang bersih. Oke, kita catat di kelas siswa mau yang bersih. Misalnya Ahmad, Ibu saya mau kita sebelum belajar kita harus berdoa.
Oke, kita catat semua. Jadi kalaupun ada 30 siswa dengan keinginan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, kita harus mencatatnya semua di papan tulis atau kertas plano yang akan kita siapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita harus mengakomodir semua keinginan atau kebutuhan siswa yang begitu banyak, sedangkan mereka begitu majemuk dan perbedaannya mereka banyak keinginannya? Nah, setelah terkumpul semua keinginan mereka, impian-impian mereka, kita akan menyaring kembali hal-hal mana yang kira-kira sama. Contoh, datang tepat waktu, misalnya mengumpulkan tugas. Nah, jadi itu kan hal yang sama, berbau kedisiplinan. Maka kita saring beberapa kegiatan yang menurut impian mereka menjadi satu kalimat positif. Begitu Bapak Ibu. Buat satu kalimat positif, misalnya setiap siswa diharapkan untuk menerapkan sikap disiplin dalam hal masuk dan mengumpulkan tugas. Jadi kita yang menyaring kembali hal-hal yang keinginan mereka, kita saring menjadi satu kalimat atau berapa kalimat yang sama halnya dengan yang apa mereka inginkan. Jadi begitu, misalnya ada 30 keinginan, itu bisa jadi akan sama, kalimat-kalimat positifnya akan menjadi sama. Kayak tadi ada yang pengen kelas bersih, tidak mau bernyamuk, ada banyak nyamuk di kelas, maunya kelas yang harum, maunya kelas yang wangi misalnya. Berarti kita buat lagi satu kalimat, yaitu menginginkan sebuah kebersihan kelas, kebersihan dan kenyamanan kelas. Jadi sudah dapat 2 kalimat positif. Nah, misalnya dari 30 keinginan muncul, misalnya setelah kita saring, muncullah 10 misalnya, muncul 15 atau 10 kalimat positif. Nah, dari 15 atau 10 kalimat positif itu kita bikin lagi keyakinan. Nah, itu keyakinan-keyakinan itu muncul dari dalam diri anak-anak sendiri. Misalnya muncul 10 keyakinan. Nah, keyakinan itu kita tempel misalnya di karton. Setelah itu diparaf dan ditandatangani siapa sih yang membuat keyakinan itu. Berarti misalnya 30 orang. Tidak perlu juga tanda tangannya besar-besar, makan tempat kan, cukup dibawa paraf kecil-kecil yang jumlahnya 30. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Muhammad Rizal untuk sedikit sharing dengan teman-teman semua rekan sejawat perihal yang dinamakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kalau rekan saya tadi Bu Asnani berbicara mengenai budaya positif, kemudian hukuman dan penghargaan, kalau rekan saya Ibu Rahmawati jelaskan perihal 5 posisi kontrol, dan rekan saya yang barusan Ibu Fazil tentang keyakinan dan kesepakatan kelas, maka ini adalah tahapan sekiranya jikalau 4 tahap tadi itu kita mengalami kendala atau masalah. Nah, dalam memposisikan kontrol kita sebagai guru untuk menjadi seorang manajer yang baik, maka kita melakukan 3 tahap. 3 tahapan inilah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Apa saja tahapannya? Bapak Ibu sekalian, boleh kita lihat. Yang pertama itu adalah guru yang berperan sebagai manajer akan menyelesaikan masalah murid dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tahapannya adalah 1, kita harus menstabilkan yang namanya identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa prakteknya? Nanti kita akan praktek masing-masing berdampingan, siapa jadi muridnya, siapa jadi gurunya, dan akan kami tayangkan video. Kemudian kita akan langsung eksekusi untuk praktek. Nah, sekarang tahapan-tahapannya akan seperti ini, saya coba jelaskan. Yang pertama, itu adalah menstabilkan identitas. Sekiranya ada siswa kita atau anak kita yang datang kepada kita atau kita panggil terhadap suatu masalah, maka first thing atau hal yang pertama kita lakukan, coba calling down, tenangkan emosinya. Caranya seperti apa? Misalnya seperti ini. Oke nak, tarik nafas dulu, kita bicara baik-baik. 1. Atau yang kedua, baik nak, mau minum dulu baru cerita ke bapak. Atau cara ketiga, baik nak, kita cari solusi sama-sama ya, pasti kita akan bisa menyelesaikan masalah ini. Kita stabilkan oleh emosinya, jangan biarkan dia dengan meledak-ledak,
dengan meluap-luap, karena segala sesuatu saya yakin Bapak Ibu percaya dan setuju kalau diselesaikan dengan situasi yang panas atau emosi, maka tidak akan ketemu namanya way out atau jalan keluar. Tapi kita harus tenangkan, stabilkan emosi. Nah, cara yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Sekiranya itu anak sudah bercerita kepada kita, sudah mengakui kesalahannya, maka seyogianya atau seharusnya kita apresiasi dia. Jangan langsung kita judge atau hakimi anak tersebut. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Misalkan kita akan bilang, tidak apa-apa nak, itu adalah wajar. Sebagai manusia, wajar apabila kita melakukan kesalahan. Kamu tidak perlu harus sampai memikirkannya seperti itu. Atau kamu jangan baik, atau kamu jangan menyalahkan dirimu atas kejadian ini. Sebagai manusia wajar apabila melakukan kesalahan. Kita validasi dia punya identitas. Setelah itu kita mulai arahkan anak kita tadi. Kira-kira nah, kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Apa tindakan berikutnya? Nah, inilah yang dimaksud dengan menanyakan keyakinan. Atau tahap terakhir, berikan ruang, berikan waktu, dan biarkan anak tersebut mencari solusi. Terus tugas kita sebagai apa? Tugas kita menuntun anak tersebut, tugas kita membimbing anak tersebut agar dia bisa mampu, agar dia dapat mencari solusi atas masalah yang sudah dia lakukan. Jadi kita akan tanya, jadi kalau sudah begini, apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira tindakan apa yang akan kita ambil? Bapak bantu di mana di sini? Kita berikan juga ruang bagi kita untuk terlibat dalam masalahnya dia, ambil peran dalam masalah dia. Sebagai apa? Sebagai manajer, kita tuntun dia. Kita akan praktek ya. Nanti Bu Aslinda dengan Pak Burhan mungkin satu jadi murid, satu jadi gurunya, atau kita bisa bertukar peran role play. Akan menarik Bapak Ibu, dan bisa Bapak Ibu buktikan ketika kasus ini terjadi kita alami, kita coba terapkan segitiga restitusi. Nah, apa tujuannya? Kalau semua tahapan ini terlaksana, maka niscaya Bapak Ibu, anak kita itu akan menjadi murid yang mandiri dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakan atau hal yang telah mereka perbuat. Kira-kira itu saja untuk materi segitiga restitusi ini. Sebagai penutup, closing, atas nama Ibu Rahmawati, Ibu Faizid, dan Ibu Asnani, kami buka sesi pertanyaan Bapak Ibu untuk bagaimana atau hal-hal apa saja yang perlu kita diskusikan. Berikan aplaus buat kita semua. Baik, demikian diseminasi kami hari ini. Apabila ada pertanyaan, kami silahkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Asnani, perkenalkan saya Irfan, guru agama Islam. Mau tanya Bu, tadi Ibu jelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu Bu? Dan bedanya dengan sandang, pangan, papan apa Ibu? Terima kasih Bu Asnani. Terima kasih Pak Irfan, pertanyaannya bagus sekali. Oh iya, saya tadi sempat menyinggung bahwa motivasi orang melakukan sesuatu perilaku itu biasanya didasari atas 5 kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar setiap manusia itu ketika melakukan suatu tindakan biasanya ada latar belakang yang membuat mereka melakukan tindakan tersebut. Jadi apabila siswa kita melakukan suatu kesalahan, kita sebagai guru yang tentunya dituntut untuk bersikap menuntun, itu harus melakukan tadi segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi kita akan mengembangkan pertanyaan, menggali pertanyaan apa yang mendasari dia sehingga melakukan perbuatan itu. Nanti pada saat kita tanya jawab, terjadi dialog yang ramah, terjadi dialog yang tentunya tidak menekan siswa. Nanti
nanti mereka akan bercerita, sebenarnya begini Bu, saya begini. Nah, kita sebagai guru nanti akan menyimpulkan bahwa oh ini kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Contoh, ketika anak-anak misalnya tidur di kelas. Nah, tidur itu sangat manusiawi. Ada kebutuhan mempertahankan hidup, survive namanya ya. Jadi ada kebutuhan survive manusia itu, dia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, tidur yang cukup. Jadi tentu ketika dia mengantuk, dia akan berusaha mencari bagaimana dia supaya kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Nah, tentunya tidur dalam kelas memang tidak ya melanggar atau menyalahi keyakinan kelas. Tetapi dengan melakukan posisi manajer, kita akan membantu anak untuk keluar dari masalahnya. Kemudian kebutuhan apa lagi yang lain Ibu, Bapak? Ada kebutuhan rasa sayang. Semua manusia itu ingin disayang. Jadi ketika misalnya seorang anak melakukan kenakalan-kenakalan yang tentu cuma ingin memancing orang lain untuk perhatian ke mereka. Jadi biasanya anak-anak itu cari perhatian Bapak Ibu. Nah, di situ mungkin ada kebutuhan rasa sayang itu yang tidak ditemukan di keluarganya. Di sini kita banyak sekali menemukan anak-anak kita yang broken home, Bapak Ibu. Jadi anak seperti itu memang dia akan mencari perhatian dengan cara kita menegurnya. Nah, inilah yang biasa kita memvonis mereka nakal, mereka banyak tingkah, padahal ada kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi. Nah, contoh kebutuhan lainnya apalagi kira-kira Bapak Ibu? Penguasaan, ada kebutuhan penguasaan. Anak-anak yang seperti ini, kesan pertama yang dia tunjukkan, dia akan nakal, dia akan membuli temannya, dia akan berusaha selalu menantang guru. Nah, ini penguasaan itu memang sifat dasar manusia. Tapi bagaimana kita sebagai seorang guru menumbuhkan keyakinan mereka bahwa menguasai itu manusiawi, tetapi ada cara-cara yang tidak boleh dilakukan. Seperti misalnya membuli teman, itu akan melanggar aturan, melanggar hukum. Jadi kita berusaha menuntunnya secara manusiawi juga. Jangan kita memposisikan diri sebagai penghukum, karena ingat tadi yang dijelaskan Ibu Rahma, posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah itu tidak membawa hasil yang maksimal. Dia jangka waktunya akan pendek saja Bapak Ibu. Ketika dia tidak melakukan itu, dia belum muncul motivasi atau kesadaran intrinsiknya seperti yang saya jelaskan tadi, dan itu akan bertahan hanya sementara. Mungkin di situ saja dulu penjelasan saya. Masih ada yang bertanya mungkin saya lanjutkan kepada pematerian selanjutnya jika masih ada yang mau ditanyakan. Oke, Bapak Ibu, tadi saya sudah memaparkan terkait dengan keyakinan kelas. Adakah yang ingin sharing atau mungkin ada pengalaman atau ada yang bertanya, silahkan. Ya, baik, Ibu Nurhawesa. Terima kasih Ibu Fajrin atas kesempatan yang diberikan. Tadi seperti penjelasan Ibu Fajrin mengenai segitiga restitusi terkait di kelas, keyakinan kelas. Ya, terkait dengan keyakinan kelas. Bagaimana cara kita sebagai wali kelas ketika siswa kita melanggar keyakinan kelasnya, apa yang harus saya lakukan ketika menangani dia? Karena di sekolah kita ini ada juga guru BP yang bisa jadi penanganannya juga berbeda, Ibu Fajrin. Terima kasih. Oke, baik. Terkait dengan keyakinan kelas, tadi saya sudah berbagi ke Bapak Ibu terkait itu, bahwa keyakinan kelas itu muncul dari keinginan mereka, kesepakatan yang muncul. Jadi pada saat ada yang melanggar di kelas, tentu saya tidak akan memposisikan diri sebagai penghukum seperti yang sudah dijelaskan Ibu Rahma tadi, guru sebagai penghukum. Kita tidak boleh langsung menghukum, jangan ada hukuman di situ. Sebaliknya, kalau misalnya ada yang melaksanakan sedemikian rupa kebaikan dari keyakinan kelas, kita pun jangan terlalu memberikan penghargaan.
Jadi biarkanlah keyakinan kelas itu mengalir. Palingan yang saya lakukan adalah cukup saya mendekatkan mereka ke papan keyakinan kelas, saya memperlihatkan mereka, baca lagi keyakinan kelas. Nah, apakah kau masih ingat apa yang sudah kau yakini, kau sepakati dari keyakinan kelas yang sudah diparaf dan ditandatangani? Di situ kita membangkitkan kembali motivasi intrinstiknya. Jika kesalahan itu sudah terjadi yang lampau berkali-kali atau banyak kali, itu pun tidak dilakukan, saya akan melakukan yang seperti Pak Rizal tadi praktekan, bagaimana melakukan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Habis itu kalaupun juga tidak ada perubahan lagi dalam dirinya, ya saya harus membawa anak tersebut ke guru BK. Dengan adanya guru BK tersebut, saya akan bekerja sama dengan pihak mereka menangani siswa dengan hal-hal yang mungkin lebih dalam lagi. Dan saya yakin ketika kita melakukan tahapan-tahapan itu, insya Allah akan ada perubahan. Kita berdoa saja dan kita selalu memberikan keyakinan serta berpikir positif bahwa anak kita akan berubah, karena tidak ada yang tidak bisa berubah kalau kita sendiri tidak yakin mereka bisa berubah. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Baik, Pak Suryadi, silahkan pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih. Yang mau saya tanyakan, ada anak Bu di kelas saya 11 BCF, itu nanti dibentak-bentak Bu, baru dia mau mendengar. Itu bagaimana tanggapan Ibu Rahma? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Kayaknya saya tahu anak itu siapa. Sabar Pak. Tadi yang seperti saya jelaskan, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita bisa menjadi seorang penghukum, kita tadi ya harus dihukum dulu itu anak baru bisa berubah, harus dibentak dulu baru kita bisa berubah. Kemudian di antara kelima tadi yang paling baik memunculkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu sebagai seorang manajer. Ketika kita menjadi seorang penghukum, tadi sudah saya sempat aturkan, saya presentasikan bahwa penghukum itu akan membuat bekas rasa sakit di diri anak, membekas pada diri anak. Jadi kalau kita misalnya membentaknya, satu kali kita bentak, itu bisa jadi masuk ke dirinya, melukai perasaannya, melukai hatinya, dan itu biasanya akan teringat terus, akhirnya bisa memunculkan anak ini menjadi seorang pendendam, menjadi seorang yang bisa saja dia melampiaskan kesalahan kemarahannya kepada yang lain, seperti itu. Jadi sebisa mungkin, dan kita berusaha bagaimana caranya tetap kita harus menerapkan yang dijelaskan sama Pak Rizal tadi, bagaimana caranya kita menerapkan di permasalahan anak itu menggunakan tahapan segitiga restitusi sehingga memunculkan motivasi intrinsik pada anak. Memang agak lama prosesnya, tapi harus sabar, harus tekun, seperti itu Pak Suryadi. Terima kasih Pak Suryadi. Yang mau ditanyakan, iya Ibu Mas, silakan Ibu. Baik Pak, begini Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Nah, masih belum tahu ini kita Pak, bagaimana prakteknya seperti apa. Contohnya Pak, boleh Bapak simulasikan. Misalnya saya punya anak yang di jam pelajaran saya itu kok dia bolos terus. Bagaimana cara merestitusi anak tadi Pak? Gitu Pak, terima kasih. Baik Ibu Masni, terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus. Dan seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu rekan-rekan sejawat yang berbahagia SMK Negeri 2 Palu, kita akan praktek nanti perihal tahapan 3 segitiga restitusi. Untuk itu sebagai contoh saya minta tolong rekan CGP saya, mungkin Ibu Asnani boleh bantu saya ke depan sini Bu, kita praktek Bu. Iya, ini tidak di skrip ya Bapak Ibu, kita mengalir saja. Silakan. Jadi skenario-nya duduk boleh Bu, duduk aja kayaknya. Ya, kita mengalir saja. Misalnya anak anak saya Ibu Asnani bolos ketika pelajaran kelas, maka cara penanganan apa yang harus saya lakukan itu dengan menerapkan segitiga restitusi akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, mungkin sekarang Ibu Asnani mulai masuk melapor, Bapak saya mau
konseling dulu ke bapak begitu barangkali ya Bu. Baru saya mulai akan jelaskan tahapan segitiga diskusi. Iya Pak, saya dipanggil tadi Ibu Masni Pak. Katanya saya harus dihukum karena sering bolos. Oke, jadi kasusnya anak saya ini Asnani sering bolos, dipanggil sama Ibu Masni mau dihukum. Jadi melapor ke saya selaku wali kelas itu penanganannya seperti apa. Maka saya akan melakukan seperti ini. Tahap pertama, kita harus namanya stabilkan identitas. Jadi akan saya jawab seperti ini. Oke nak, tarik nafas dulu. Ada apa? Saya tenangkan emosinya, tenangkan, stabilkan emosinya. Identitasnya kita tenangkan. Nanti setelah itu baru kita tanya pertanyaan berikutnya. Ya nak, ada masalah apa? Ada yang bisa bapak bantu? Kamu bolos ya? Bisa ceritakan ke bapak seperti apa kasusnya? Baru kita mulai gali bapak ibu. Ya silakan. Iya Pak, tadi saya tidak bolos Pak. Saya cuma ke kantin makan, tapi kantin itu tidak ada yang sudah habis Pak. Jadi saya keluar minta izin sama satpam makan di luar Pak, di jalan di luar depan sekolah. Nah, ketika anak itu memberikan jawaban, tahap kedua yang kita lakukan adalah kita validasi tindakannya yang salah. Walaupun dia sudah keluar tadi, kita akan bilang kayak begini. Tidak apa-apa nak, namanya manusia, wajar kalau kita melakukan kesalahan. Wajar kalau kamu lapar, pengen makan. Tapi kita tanya, namun sekarang kamu makan di jam pelajarannya Ibu Masni, maka kira-kira, nah ini kita arahkan mulai membimbing Bapak Ibu, maka kira-kira hal yang kamu lakukan itu salah apa tidak? Kembalikan lagi kepada anaknya, gimana nak? Iya Bu, iya, salah saya Pak, tapi saya lapar Pak, jadi salahnya saya tidak minta izin dulu sama Ibu Masni kalau saya mau keluar dari sekolah untuk cari makan. Nah, ketika dia sudah mulai mengakui kesalahannya Bapak Ibu, kita pakai tahap ketiga. Kita tanyakan keyakinannya. Oke, baik Asani, kamu sudah salah. Selanjutnya, kira-kira langkah apa yang akan kamu ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Silakan. Nanti saya minta maaf sama Ibu Masni Pak. Jadi nanti saya akan temui Ibu Masni. Mudah-mudahan saya masih boleh masuk ke kelas besok. Saya akan minta maaf. Nah, Bapak Ibu, setelah dijawab, kita arahkan jawaban terhadap keyakinannya dia. Jangan lupa untuk kasihkan dia kesimpulan. Benar, hebat, apa yang kamu lakukan itu sudah tepat. Bapak dukung terhadap tindakan selanjutnya. Kamu mau minta maaf kepada Ibu Masni. Bapak harapkan dengan demikian hal ini menjadi pelajaran bagi kamu untuk tidak lagi keluar pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Kira-kira demikian Bapak Ibu contoh yang bisa saya berikan, bisa kita praktek ke teman-teman sekalian. Oke Bapak Ibu, menarik sekali ya untuk praktek ini. Nanti kita bisa contohkan kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas kita hari ini adalah membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sama seperti dengan hampir sama dengan peraturan. Kalau peraturan tahu? Tahu. Apa peraturan itu? Peraturan itu adalah tata tertib atau harus yang kalian lakukan. Peraturan yang harus kalian lakukan. Kalau tidak dilakukan ada sanksinya, betul ya? Itu adalah peraturan kelas. Nah sekarang kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Dia lebih ke keyakinan kelas kalian, keyakinan kalian agar nanti kita buat di depan keyakinan kalian apa di kelas ini supaya kelas ini aman, nyaman, terus kalian enak di dalam kelas ini. Kemudian kalau misalnya melanggar, kamu sendiri yang tahu, oh saya sudah melanggar keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas di sini nanti mau bagi, nanti kalian tulis, terus nanti kalau sudah ditempel di sini keyakinan kelasnya apa saja. Nah keyakinan kelas nanti dari keyakinan kelas muncul yang namanya nilai-nilai kebajikan universal.
Ada yang sudah, boleh ditempel di depan. Keyakinan kelas kalian yang tidak nanti adalah sesuatu yang tidak bisa kalian langgar. Oh, yang kalian mau supaya kalian punya kelas menjadi namanya ada lagi belakang boleh nggak supaya kelas bersih atau gimana masalahnya kalian buat nanti kita fokus makassar. Bertanya kenapa lagi? Sudah dapat semua? Sudah? Silakan tulis keyakinan kelasnya. Silakan yang sudah selesai boleh tempelkan keyakinan kelasnya ke depan. Oke, sudah selesai ini kegiatan kelas kalian. Silakan klasifikasikan yang mana hormat, yang mana tanggung jawab, yang mana disiplin. Kalian ya. Alhamdulillah sudah selesai kita buat kesepakatan kelas. Kalian sudah tanda tangan. Nanti ada keyakinan kelas kita tempel di kelas kalian. Tepuk tangan untuk kita semua.